seluruh jamaah sekalian untuk rencana pembangunan dan renovasi Masjid Jami Al-Raya. Semoga Allah memudahkan segala keadaan yang baik ini agar menjadi masjid kita menjadi semakin nyaman, semakin luas manfaatnya, dan semakin makmur dengan kegiatan ibadah serta menyatukan. Kami mengajak kepada seluruh jamaah yang Allah rezekinya untuk terus berpartisipasi dalam membantu melalui donasi terbaiknya. Insya Allah setiap bantuan yang diberikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir menjadi cahaya di alam kubur serta memenuhi amal kita di akhir hari kiamat kelak. Mari sejenak kita panjatkan doa kepada para donatur yang telah membantu berdirinya Masjid Jami Al-Raya ini. Semoga dengan kebaikan mereka dengan pahala yang berlipat ganda, dilapangkan rezekinya mereka sehat jasmani dan rohani, serta dijadikan hartanya yang mereka keluarkan sebagai cahaya di dunia dan di akhirat. Dan juga kita doakan kepada kedua orang tua kita yang masih ada maupun yang sudah tiada, agar Allah angkat derajat mereka, lapangkan kuburnya dan ditempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisinya. Dan mari juga kita doakan kepada jamaah yang telah memberikan sebagian rezekinya untuk terus menggarapnya kajian subuh ini. Jadikan setiap sedekah mereka sebagai amal jariah yang tidak terputus. Gak apa-apa kalau nggak ada udah biar, gak apa-apa. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya kan Allah baik nasta'in sholatul mustaqim. Mari maghdubi alaihim. Tidak alaihim waladhdallin. Mari kita luruskan niat, hadirkan hati dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis ilmu ini menjadi majelis yang penuh keberkahan, dipenuhi rahmat serta dicatat sebagai amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, mari bersama-sama mengikuti kajian ini dengan penuh hikmat dan kesungguhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul qawlaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wa la na'ami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahimi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Mustafa balligh maqasidana
لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi qaddara al-azman wa khassa shahra ramadhan bil afwi wal ghufran wal bishri wal ridwan. والصلاة والسلام على أول فاتح باب الجنان سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان أما بعد. يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan yang mulia ini, di hari yang mulia, di minggu yang mulia, di 10 kedua, ya benar ya, 10 kedua udah masuk di bulan Ramadan, 10 kedua di bulan Ramadan, di bulan yang mulia. Mudah-mudahan ini pertanda kita juga insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keberkahan hidup kita, diberikan keselamatan, kebahagiaan di dini wa dunya wal akhirah. Para tuan-tuan guru, para kiai, para asatidzah, dan mungkin ada di antara ibu-ibu, para ustadzat yang semuanya kami hormati, kami muliakan, terlebih khusus seluruh pengurus Masjid Jami' Al-Akhyar. Itu pula saudara kami Ustaz Haji Ahmad Fajri. Ahmad Fajar. Ini karena jarang-jarang ketemu jadi lupa-lupa ingat saya aja. Ya, begitu juga yang menjadi Menteri Perhubungan. Sampainya saya ke tempat yang mulia ini bersilaturahim kepada bapak-bapak, ibu-ibu, abang kami, saudara kami, Bapak Haji Abdul Salim dan seluruh jamaah. Saya bersebut Belum kenalan kan? Taruh nama dulu. Mau nyebutnya bingung ntar kita. Seluruh yang tidak tersebut namanya insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim, dan mudah-mudahan duduknya kita ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa-dosa kita, diijabah dan digabul segala doa dan hajat-hajat kita, dan mudah-mudahan sebagaimana Allah masih mempertemukan kita hari ini di bulan Ramadan, Allah senantiasa pertemukan kembali kita pada bulan Ramadan
di tahun ini, di tahun yang akan datang, di tahun-tahun selanjutnya dalam keadaan panjang umur, sehat walafiat, dalam kemurahan rezeki dari Allah yang banyak, yang halal, yang insya Allah nggak capek-capek datanginnya, nggak susah-susah dapetinnya, dan insya Allah nggak ada siksaan setelahnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya tidak salah, saya masih ditanyain mau bawain tema apa Habib. Kalau Ramadan ini temanya banyak. Ramadan temanya banyak. Cuma yang paling penting seseorang masuk di bulan Ramadan, ya, dia sadar dulu buat apa Ramadan untuk dirinya. Dan dia sadari dulu untuk apa dia hidup. Apakah untuk hanya menjalani kehidupan, hanya menunggu kematian saja? Apakah kita sebagai orang-orang yang bukan hanya pertama kali ketemu Ramadan? Ya, saya yakin di antara kita ini udah lebih dari 20 kali ketemu Ramadan. Bisa lebih Habib? Iya. Kalau balignya aja umur 15, di depan saya ini kan rata-rata di atas 50-60 udah ada ini. Betul ya? Nah, tapi kita lihat Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau semasa hidup beliau perintah puasa, wajib puasa bulan Ramadan, yaitu di bulan kedua Hijriah. Yang artinya ketika beliau sedang atau sudah berada di kota Madinah. Singkatnya, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalani perintah puasa Ramadan ya hanya 9 kali. Mana lebih banyak? Nabi apa kita? Nabi. Mana lebih banyak? Nabi apa kita? Ingat pengen ada yang jawab ini. Yang paling kenceng salah lagi sebelah saya. Saya ulang. Nabi puasa Ramadan turun tadi tuh ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Itu turun kewajiban di dalam Al-Quran untuk kita umat Islam di zaman Nabi. Artinya kita perlu tahu yang bahwasanya Nabi itu ketika di Madinah setelah 2 tahun hijrah, setelah Nabi hijrah ke Madinah. Nabi umur berapa? 63 tahun. 13 tahun adanya di kota Makkah, 10 tahun adanya di kota Madinah. Baru di tahun kedua turun perintah wajib puasa. Artinya 10 tahun keduanya baru perintah Artinya Nabi berapa kali puasanya? 9 kali. Banyak mana Nabi sama kita puasanya? Gitu aja kok susah banget nih orang kemarin. Kita yang dari dulu puasa lebih dari 9 tahun, 9 kali kita ketemu Ramadan lebih Habib. Iya. Lebih puasa kita dibandingkan puasa Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara hitungan ketemu bulan Ramadannya. Secara hitungan ketemu bulan Ramadannya. Tapi jangan dipikir terus jadi lebih bagus kita. Jangan dipikir terus lebih hebat kita. Jangan lebih dipikir bahwa kita ini lebih banyak puasa Ramadannya dibandingkan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Jelas kualitas itu bukan hanya semata-mata dilihat dari kuantitas. Kualitas
Apalagi kalau kita mau berbicara kualitas ibadah seseorang bukan dinilai dari banyaknya. Bukan dinilai dari banyaknya. Puasanya lebih dari 9 kali pertemuan Ramadan. Yang umur 50 kurangin 15 artinya 35. Betul? 35 lebih banyak daripada 9. Tapi apakah yang umur 50 ini kita berani mengatakan bahwa puasa kita adalah puasa yang memang bentuk puasa itu sama dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yuk sama-sama kita telaah. Sama-sama kita tahu. Ya, apa jangan-jangan Ramadan demi Ramadan ya kita puasa hanya menggugurkan kewajiban kita saja, tanpa ada peningkatan kualitas ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah dibawa oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa ini terbagi dari 3 bagian. Puasa ada 3 kategori puasa. Ada namanya puasa shaumul umum. Puasanya orang yang awam. Puasanya orang yang umum. Apa tuh Habib puasa yang umum? Sebagaimana kitab yang saya bawa yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Dikatakan puasa terbagi dari 3 kategori. Ada shaumul umum, ada shaumul khusus, ada shaumu khususil khusus. Ada puasanya orang yang umum. Apa tuh puasa yang umum? Fahuwa kafful batan wal faraj an qada'i syahwa kama sabaq tafsiluhu. Adalah puasanya orang yang hanya mampu menahan perut dari batal puasa. Dari tadi kita nih udah imsak, udah jaga-jaga. Nggak ada yang masuk lagi, mau itu air, mau itu makanan, cendol, apa lagi? Jangan Beb, ntar kepengen lagi nih bentar lagi. Ya. Udah kita tahan tuh, kaful batan. Kita jaga perut kita dari kemasukan air, makanan yang memang itu membatalkan puasa. Perut ditahan. Lalu apalagi yang umum nih? Orang-orang umum nih ngapain aja kalau puasa? Kata Imam Ghazali, hanya bisa menahan perut dari rasa lapar, rasa dahaga, wal faraj, dan juga menjaga kemaluan. Dari apa? Anggaba'ir syahwah. Daripada tersalurkannya yaitu syahwat. Bisa jaga mulutnya, bisa jaga perutnya, bisa jaga syahwatnya. Ini standar orang umum ketika berpuasa. Dan semuanya halal. Semuanya halal nggak? Makan yang kita makan halal apa enggak? Minum yang kita minum halal apa enggak? Halal apa enggak? Halal. Istri halal apa enggak? Kita bisa jaga ketika siang hari bulan puasa dari segala macam bentuk yang halal. Segala bentuk yang halal. Kita tahu nih, makan di luar siang bulan Ramadan halal buat saya. Minum yang saya minum halal buat saya.
istri di luar bulan Ramadan, di luar siang bulan Ramadan halal buat saya. Tapi saya tinggalkan karena saya berpuasa di bulan Ramadan. Ini artinya kalau hanya sebatas ini, kategori seseorang yang berpuasa di bulan Ramadan masih dalam kategori anak-anak. Puasanya orang umum. Yang halal bisa dijaga. Tapi kadang-kadang kenapa yang haram kita nggak bisa jaga? Makan yang halal bisa kita hindari semenjak imsak sampai dengan maghrib. Tapi kenapa tuh handphone? Kalau kita lihat masih ada aja seliweran di handphone kita. Pandangan-pandangan yang tidak halal, kenapa masih dipelototin? Ini nggak apa-apa didiam aja ini. Paham apa enggak ini? Paham apa enggak? Ya. Quran nggak dibaca, handphone dipelototin. Puasa mah puasa, nggak makan dari yang halal, iya. Nggak minum dari yang halal, iya. Nggak kumpul sama istri yang halal, iya. Tapi ngomongin orang jalan terus. Ini tandanya bisa menahan dari yang halal, tapi nggak kuat nahan dari yang haram. Ini saya ngomong, mudah-mudahan bisa dipahami ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Karena kategori yang kedua, Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya itu ada namanya shaumul khusus. Puasanya orang yang khusus. Masa dari umur 15 tahun balik, 7 tahun udah diajarin puasa kita sama emak bapak kita. Sampai hari gini masih cuma bisa nahan dari yang halal. Nahan dari yang halal. Nggak boleh orang bikin kesel kita, udah main turun aja kelepokin orang. Padahal ditanya emang puasa pak? Puasa. Ini ngelepokin orang halal apa haram? Halal. Saya tanya lagi, setengah hari bulan puasa lagi, ada orang berantem di jalanan, main tabok-tabokan, tuh kerjaan begitu halal atau haram? Banyak nggak tapi? Orang mah puasa, sumbunya makin pendek. Ada yang model begitu? Kalau ditanya ngomong gimana? Perutnya lapar habisnya. Artinya apa? Dia bisa tahan tuh dari hal yang halal. Nggak makan, makanannya kan halal ya. Dia bisa tahan dari yang halal. Dari yang halal pak. Kita nggak makan nih, makanan kita halal pak. Ya, emang orang kalau kurang tidur begini nih. Mudah-mudahan kurang tidurnya karena baca Quran. Ya. Tapi kadang-kadang pada saat kita puasa, kita nggak bisa nahan dari hal yang haram. Saya ingetin, puasa ente orang nih, semua nih kita nih, ente, udah ditunjuk-tunjuk ente, ya biar paham ya. Kita semua nahan dari batal puasa. Batalnya puasa tuh kita tahan dari hal yang halal pak. Makan nasi halal apa haram? Ditahan nggak? Berarti nahan yang halal apa nahan yang haram? Kita nahan yang halal dari abis subuh nih. Nggak minum air putihnya halal apa haram? Sirup halal apa haram? Berarti kita nahan halal apa nahan haram? Halal pak yang kita tahan.
Betul? Ngomongin orang halal apa haram? Jawab yang kompak. Ngomongin orang halal apa haram? Ghibah tuh namanya halal apa haram? Namimah, ngadu domba halal apa haram? Ngomong yang isinya kedustaan alias ngibul halal apa haram? Tuh sekian banyak tuh sumpah palsu. Sumpah palsu. Giliran sekarang yang nggak dagang jadi dagang. Bener apa enggak? Yang nggak pernah jualan makanan aja jadi jualan sekarang. Ya. Tiba-tiba banyak orang jadi pedagang sekarang. Beli kurang. Ya. Tuh kadang-kadang tuh dalam seseorang menjajakkan dagangannya suka keluar juga tuh sumpah palsu tuh. Wah, ini mah beneran nih. Wah, demi Allah nih barang bagus banget. Pakai sumpah. Ngejanjiin orang, oh iya, ntar dah, saya bakalan ke sana nanti silaturahim. Yang bener, wallah, sumpah saya bakal ke sono ntar. Ini banyak nih. Udah mau masuk bulan-bulan akhir-akhir Ramadan, udah banyak janji-janji palsu nih. Alias sumpah-sumpah palsu. Halal apa haram? Hati-hati Pak. Ya, jangan cuma jadinya kebulak-balik. Bisa nahan yang halal, tapi nggak sanggup nahan yang haram. Pandangan dengan syahwat. Pandangan dengan syahwat. Sekarang orang mau lihat yang haram nggak perlu jauh-jauh dari rumahnya, di kantongnya udah tinggal buka aja, betul apa enggak? Makan nasi enggak, lagi puasa. Minum enggak, memang begaul sama bini enggak, yang halal-halal dia takut tuh karena takut batal puasa. Tapi yang haram-haram, Quran nggak dibuka, handphone yang dibuka. Banyak nggak yang model begitu nih? Banyak nggak nih yang model begini? Ya. Maka dari itu Al-Imamul Ghazali mengatakan apa? Ya, puasa itu ada berbagai macam kategorinya. Yang pertama ada puasanya orang yang umum. Kalau umum saja khawatir dia nggak paham tentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kategori yang kedua ada yang namanya shaumul khusus, puasanya orang-orang yang khusus, yaitu bukan hanya menjaga dari yang halal tapi juga menjaga dari setiap yang haram. Bahkan Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan dalam kitabnya Ar-Risalatul Mu'awanah, alaika bima'rifati jami'i ma harramallahu ilaik litajtanibahu lianna man la ya'rifu syarra yad'a fihi. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan alaika bima'rifati jami'i ma harramallahu ilaik. Hendaknya setiap individu kita yang mengaku sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku sebagai hamba Allah, kita jangan hanya tahu dengan hal-hal yang halal saja, tapi pelajari hal-hal yang juga diharamkan di dalam syariat yang telah dibawa oleh Nabi besar kita Muhammad
sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Kenapa emang kata beliau li'anna man la ya'rifu syarra, orang yang enggak tahu keburukan dari hal-hal yang haram, yaqa'a fihi, maka orang tersebut bakal kecemplung masuk ke dalam urusan-urusan yang diharamkan, yang isinya adalah murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sama-sama kita bahas ya dari apa yang dikatakan oleh saumul khusus, yaitu orang yang menahan pendengarannya, bukan hanya mulutnya aja ditahan dari hal-hal yang halal, makan minum yang halal, melainkan apa? Kafus sam', dia bisa menahan pendengarannya dari mendengar hal-hal yang haram. Kalau ada orang lagi ngomongin orang, jangan pakai ikut nimbrung. Ngerti nggak nih masih bahasa nimbrung? Ya, jangan ikut duduk bareng. Oh sekarang Habib udah nggak lagi Habib. Orang ngobrol duduk ngomongin orang udah nggak, sekarang dari rumah masing-masing. Nah, dari grup WhatsApp misalnya, ya kasih tahu tuh bini-bini kita, ya kalau ada yang model begitu leave grup aja. Tinggalin tuh grup yang model begitu. Kenapa? Tuh handphone nanti jadi saksi yaumul qiyamah. Bukan jadi ngentengin kita buat masuk ke dalam syurga, tapi memperberat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Syukur-syukur nggak kecemplung kita insyaallah nanti. Diberikan maaf oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu. Cukup kuping aja? Enggak. Wal basar, penglihatan kita juga dijaga. Wal lisan, lisan kita juga dijaga. Ini 3 hal ini nih yang paling banyak nanti hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena semua akan diberikan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mata dijaga. Kalau nggak penting-penting banget nih anggota tubuh kita, nggak usah dah kita kelayapan. Ya. Nih contoh nih, ini alhamdulillah Masjid Al Akhyar mengadakan acara taklim subuh di pagi hari bulan Ramadan. Pulang dari sini atau sebelum kita beranjak nih, mumpung masih ada waktu sampai isyraq, ya, masih ada waktu lebih dari 10 menit, niatin i'tikaf. Puasa ini Pak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan ini khusus buat orang-orang yang pinter, yang cerdas. Mohon maaf saya harus katakan itu. Karena bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan bulan puasa ini khususnya umum untuk kita semua? Tapi selayaknya bulan Ramadan adalah bulan yang dilebihkan oleh Allah secara khusus bagi hamba-hambanya yang pinter, yang cerdas. Orang yang pintar, yang cerdas adalah manusia yang dapat melipat gandakan kekayaannya. Konglomerat itu rata-rata orang pintar apa orang bodoh? Orang pintar apa orang bodoh? Pintar Pak. Orang cerdas tuh. Bulan puasa Allah katakan melalui lisan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, bulan dilipat gandakannya pahala di sisi Allah. Sunnah yang dikerjakan di bulan Ramadan diganjar
pahala wajib di luar bulan Ramadan. Orang yang mengerjakan ibadah yang wajib di bulan Ramadan diganjar 70 kali pahala wajib di luar bulan Ramadan. Apapun. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa yang kita lakukan itu semata-mata hanya Allah peruntukannya. Ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nggak bisa riya. Orang puasa nggak bisa riya. Nah, orang makan kelihatan nggak makannya? Orang puasa kelihatan nggak? Enggak. Puasanya nggak kelihatan. Kalau sok-sokan puasa bisa kelihatan. Lemes, dilemes-lemesin. Itu tasonnu namanya. Tasonnu fil ibadah. Dilemes-lemesin, dipucet-pucetin. Kelihatan tuh. Tapi puasanya sendiri nggak bisa dilihatin. Betul? Ya, puasanya itu sendiri tidak bisa diperlihatkan. Maka kenapa dikatakan ada puasa orang umum, ada puasa orang khusus? Ini orang khususnya orang-orang pintar, orang-orang cerdas ini. Nah, layaknya kalau orang hidup di antara kita nih, ya, mereka adalah konglomerat sukses. Balik kaki. Mudah-mudahan nih orang-orang di depan saya nih semuanya rezekinya pada banyak semua. Rata-rata orang yang jadi konglomerat pasti cerdas-cerdas. Kenapa? Dia mampu melihat peluang. Dia mampu membaca situasi. Itu orang-orang cerdas. Orang cerdas ketika berpuasa dia tahu bagaimana caranya berniaga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dikatakan oleh para ulama, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah bulan bagaimana mengkatrol ketertinggalan kita selama setahun. Ya. Mengkatrol ketertinggalan kita selama setahun. Kalau saat ini iktikaf kita adalah sunnah, jadikan wajib. Jadikan wajib. Emang bisa Habib? Yang ngomong nggak bisa siapa? Maka dari itu seseorang butuh dengan ilmu. Ya. Jadikan wajib. Kalau sunnah aja dapat nih Pak. Kalau kita belum paham yang namanya iktikaf itu bisa dinaikkan kepada hal yang wajib, maka ketika kita nggak tahu itu, ya, kita masih bisa dapetin pahala double, dapat pahala wajib. Tapi cuma satu. Tapi kalau orang cerdas, orang ngaji, orang dekat sama ulama, dia paham ketika masuk ke dalam masjid yang kira-kira batas iktikaf itu dia sudah paham. Katakanlah misalnya kita mampu duduk di masjidnya 10 menit. Katakan bisa 3 sampai 4 ain kita dalam baca Quran. Ya. Ketika itu semua kita akan lakukan, kita bilang dalam niat kita, ya, saya niat nadar. Niat apa? Nadar untuk beriktikaf di masjid ini. Selama saya duduk di dalamnya wajib karena Allah Ta'ala. Jadi wajib nggak tuh? Dijalanin nadarnya wajib apa enggak? Akhirnya jadi pahalanya pahala wajib apa pahala sunnah tuh? Oh, tuh orang cerdas dapat melipat gandakan keuntungan berniaganya bukan lagi di dunia, melainkan sama pemilik dunia, yaitu Allah Subhanahu. Ini puasanya orang khusus nih. Puasanya orang khusus. Baca Quran. Kira-kira hukumnya apa baca Quran? Nah, bingung gitu. Ditanya. Baca Quran hukumnya bagaimana tuh baca Quran? Wajib datangnya dari mana?
Wajib datangnya dari mana? Kalau yang nggak bisa baca Quran, kesian banget tuh. Ya. Kalau dikata baca Quran, wajib. Ya. Gimana caranya Habib? Kita biar baca Quran ini, walaupun Al-Quran itu sudah bisa dilipat gandakan. 1 huruf saja dibalas dengan berapa derajat oleh Allah? 10. Pengen lebih, mau lebih, jadikan itu kewajiban. Mampunya berapa? 3 ayat. Nadarin baca Quran 3. Dapat puasa, dapat pahala wajib nggak tuh jadinya? Cerdas nggak? Cerdas. Cerdas. Berniagalah dengan cerdas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan cuma bisanya uang, bagaimana caranya berlipat ganda, Pak. Ya. Nggak cukup, ya. Nggak cukup kehidupan ini, ya. Hanya berlandaskan uang. Yang kita lihat konglomerat hidupnya pada enak. Saya mau kasih cerita sedikit, mudah-mudahan ini cukup waktunya. Ada namanya Elon Musk. Ya, Elon Musk ini yang punya perusahaan Tesla. Tahu nggak? Kenal nggak? Kenal di mana? Kenalan di mana, Pak? Yang saya baca kemarin, Elon Musk itu duitnya sih nggak banyak. Hanya 14.600 triliun. Itu kalau dibeliin cendol tuh bukan cuman kebun jeruk yang tenggelam. Se-Indonesia tenggelam tuh. Berapa duitnya? 14.600 triliun. 1 hari misalkan dia habiskan 35 miliar, duitnya nggak bakal habis sampai dia usia 610 tahun. Ini denger nggak nih Habib ngomong ini? Nyimak. Giliran duit lo pada nyimak. Ini yang punya Tesla, Pak. Itu mobil listrik tuh. Ya. Kekayaannya 14.600 triliun. Dalam 610 tahun, andaikan dia hidup, setiap harinya dia jajan, foya-foya, belanja dan lain sebagainya, 1 hari habis berapa tadi? 35. 610 tahun nggak habis-habis. Nyampe emang duit apa usia manusia sampai 600 tahun? Ya. Nggak ada yang sampai 600 tahun. Tiap hari 35 miliar. Itu tiap hari berapa duit? Itu tiap hari berapa duit? Nasi bini buat belanja berapa kita? Ini 35 miliar, Pak. 600 tahun. Ya. 600 tahun masih aja. Masih ada itu duit. Kan percis kayak kita. Sama nggak? Sama nggak? Ini pada diem aja orang sini nih. Belum pada makan kali tadi. Mau sarapan sampai habis ini. Ya. Tapi apa dia katakan? Apa yang dia bilang? Nggak ada enaknya hidup di dunia. Saya nggak ngerasain seneng hidup di dunia. Duitnya berapa, Pak? 14.600. Ngomong apa dia? Hidup di dunia nggak Saya nggak ngerasain nikmat hidup di dunia. Coba, Pak. Coba. Nah, mau tidur nelen pil dulu. Itu yang punya duit 14.600 triliun, biar bisa tidur nelen pil dulu biar nyenyak. Tadi malam kita enak gak tidur? Jawab dong. Enak gak tidur? Ngorok. Punya duit sebanyak dia gak? Agak. Tapi enak gak kita hidup? Alhamdulillah. Kenapa? Kita punya Allah.
Kita punya Allah. Mau makan, nelen pel dulu. Tiap minggu mesti ngomong dulu sama psikolog. Diresepin dulu obat tenang. Biar tenang. Kita tenang nggak nih? Tenang nggak? Alhamdulillah. Punya Allah, Pak. Coba, apaan lagi yang belum dia dapetin dengan duit segitu banyaknya? Semua dia udah rasain. Tapi ada yang belum dia punya, yaitu bagaimana kita mendapati kenikmatan atas pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa korelasinya saya bawakan yang bahwasanya puasa seseorang itu ada saumul umum, ada saumul khusus, ada saumu khususil khusus. Wah, itu tingkatan para nabi, para rasul dah. Nggak ada waktunya dah kalau kita mau perpanjang. Kita sampai saumul khusus aja udah cakep, alhamdulillah. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena perbaikan di bulan Ramadan kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang gak dekat kepada Allah di bulan Ramadan, terus mau bulan apa dia mau dekat sama Allah? Seseorang yang apabila tidak mau taubat dan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terus mau di bulan apa dia taubat dan dipastikan dapat ampunan selain bulan Ramadan? Maka Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wailun liman adraka Ramadan wa lam yughfar lah. Celaka, nggak ketulung lagi, nggak kepungut lagi. Ya, sial betul orang yang apabila masuk bulan Ramadan tapi dia nggak dapat ampunan di bulan Ramadan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ashqal ashqiya, ini juga nih ya. Ashqal ashqiya, sepaling orang yang memang jadi orang yang gak ketulung lagi, kebangetan sialnya udah. Kebangetan udah. Ini orang sialnya dunia sampai akhiratnya. Siapa dia? Ashqal ashqiya man ijtama'a faqrud dunya wa adzabul akhirah. Apabila terdapat di dalam diri seseorang dua hal itu. Yang pertama, fakrud dunia. Dia fakir di dunianya. Untung-untung kalau kayak Elon Musk, punya duit berapa? 14.600 triliun, Pak. Ini ada orang setengah kebun jeruk aja nggak kebeli sama dia. Ini kebun jeruk ya, Bang Salim? Namanya kebun jeruk sini, masih kebun jeruk. Rawa Belong. Setengah Rawa Belong udah ada yang punya belum? Ini yang depan saya udah ada yang punya setengah Rawa Belong belum? Belum. Sama, saya juga nggak ada yang pernah lihat tuh. Di daerah saya di Tebet satu orang yang punya setengah Tebet gitu, belum pernah lihat saya. Tapi apa? Luar biasa. Dari tahun ke tahun, yang namanya puasa Ramadan sudah mulai hilang. Nggak kayak dulu ya. Suasana bulan Ramadan di kampung-kampung kita udah banyak orang yang nyepelein, ngegampangin, ngentengin bulan Ramadan. Kenapa? Dari kitanya nggak mau meningkatkan kualitas kita dari saumul umum, puasanya orang yang biasa-biasa saja, menjadi puasanya orang yang khusus. Kita pun nggak pernah jaga anak-anak kita. Bagaimana caranya mendapati bulan Ramadan ini? Bukan hanya sebatas menahan dari hal yang halal, melainkan juga apa? Kasih tahu anak-anak kita
tahan dari hal-hal yang haram. Baca Quran, zikir, hadir pengajian, itu semua akan dilipat gandakan 1000 kali lipat di luar bulan Ramadan. Bahkan lebih. Kenapa? Allah yang nyatakan as-saumu li, puasa hanya untuk saya, termasuk amal-amal kebaikan yang dijalankan oleh orang-orang yang sedang berpuasa. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Maka dari itu paling sialnya orang adalah ketika terkumpul dua hal. Mani jitama'a faqrud dunya. Udah fakir di dunianya, harta enggak, ilmu enggak, kumpul dengan orang soleh juga enggak, duduk di majelis ilmu bersama orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik enggak juga. Masuk puasa Ramadan enggak puasa juga. Mending kayak tadi tuh Elon Musk, berapa duit? 14.000, 6. Ini hidupnya susah. Hidupnya juga susah. Ya. Ibadat enggak. Ngaji enggak. Zikir enggak. Baca Quran, sholawat, duduk majelis ilmu, kenal, ta'zim, hormat sama orang soleh, sama ulama enggak. Berjamaah ke masjid enggak. Masuk bulan puasa enggak puasa juga bukan. Tapi kalau ngomong di luar-luar, masya Allah, hidup susah banget, dagangan sepi, obyekan nggak masuk, kerjaan lagi sulit dan lain sebagainya. Tapi kita perhatiin jauh dari Allah. Ada yang model begitu? Ada yang model begitu? Ada. Anggaran sampai waktu bersama. Ya. Giliran apa namanya? Bukan bukber aja dah. Giliran Lebaran, paling cakep dia. Kasih tahu sama istri-istri kita juga, termasuk anak-anak kita dan diri kita, i'tikaf di masjid. Khususnya nanti kita mau masuk 10 terakhir. Jangan i'tikafnya di mall, jangan i'tikafnya di pasar, jangan i'tikafnya di tempat-tempat yang memang di situ tidak ada ganjaran pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo sama-sama perbaiki puasa kita. Terakhir, ya, dari yang tadi saya katakan puasanya orang khusus, sebagaimana sabda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khamsun yufattirna as-shaim, ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Yang ini yang dijalani oleh orang-orang yang puasanya puasa khusus. Apa itu? Al-kadhibu, dusta. Hindarin. Yang biasa bohong, tahan. Jadilah hamba Allah yang kenal kepada Allah. Di situ walaupun Anda berdusta, Anda saja mungkin yang tahu Anda sedang berdusta. Ingat ada Allah. Wal ghibah. Ini juga ya, orang-orang yang suka ngomong jelek. Ya, orang-orang yang suka ngomong jelek. Ya. Tahan. Ini bulan puasa. Jangan suka ngomongin orang. Wan namimah, dan juga orang-orang yang suka adu domba. Wal yaminul kadhibah. Wal yaminul kadhibah. Orang yang suka sumpah palsu, ya. Sumpah palsu. Wallah besok dah ana ntar ke sono. Demi Allah dah, ntar beres sudah pokoknya mana. Ya, enggak usah pakai ngomong-ngomong begitu. Ya, apa adanya aja.
Apa adanya. As-sorohah, rohah kata orang Arab. Apa adanya itu bikin kita tenang, bikin kita nikmat, jadi nggak diburu utang sama orang banyak. Ya, jaga-jaga, udah urus diri kita dah masing-masing. Ya, dengan Quran kita, zikir kita, sholawat kita, duduk majlis kita, i'tikaf kita, dan mudah-mudahan ini semua juga bawa manfaat. Ya, wan nadharu bisyahwah, dan juga pandangan yang memang mengandung syahwat. Yuk sama-sama kita perbaiki puasa kita. Dari puasanya orang yang umum naik tingkatan kepada puasa orang yang khusus. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya, insyaallah Allah berikan kita keberkahan, ya, keafiatan, keselamatan, dan Allah kabul segala hajat-hajat kita. Diterima puasa kita, diterima tarawih kita, diterima tadarus Quran kita, diterima amal-amal kebaikan kita di selama bulan Ramadan, dan Allah berkahi kita bulan Ramadan tahun ini, dan Allah sampaikan tahun-tahun yang akan datang pada bulan-bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang baik, yang mungkin insya Allah ini adalah Ramadan yang terbaik. Ramadan selanjutnya adalah Ramadan yang terbaik, dan terus menjadi Ramadan yang terbaik, sehingga kita membawa amal-amal kita yang baik ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa dirubah keadaannya dari keadaan yang sudah baik ini menjadi keadaan yang lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang-lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jangan aku banyak ngantuk nih gimana? Sallallahu alaihi Muhammad